Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Duarmas. Nomor induk mahasiswa 2011024. Di sini saya akan melakukan presentasi kasus dari materi perkuliahan psikologi dengan judul kasus ibu muda yang diduga dianiaya suami karena ASI belum bisa bertemu bayinya. Yang pertama, slide pertama ini ada ringkasan kasus. Seorang ibu muda di Tangerang, Banten berinisial AN, 29 tahun, mengaku belum bisa bertemu anaknya yang masih berusia 1 bulan setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang berinisial AN diduga dianiaya suaminya gara-gara permasalahan air susu ibu atau ASI untuk bayinya. Sejak peristiwa itu, si ibu mengatakan, "Saya enggak bisa ketemu bayi saya karena dari awal keributan itu dia sudah bilang kalau saya tidak akan bisa bertemu anaknya," tutur si ibu yang saat ini mengungsi ke rumah orang tuanya di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, lantaran tak tahan mendapat sanksi. Ibu tetap bertekad pergi meninggalkan apartemen tersebut menuju rumah orang tuanya tanpa bisa membawa bayinya yang masih berusia 40 hari. Menurut dia, anaknya masih sangat membutuhkan ASI darinya. Sebelum memberitakan, si ibu mengaku menjadi korban penganiayaan oleh suaminya. Dia dipukuli, dicekik, hingga dijedotkan oleh sang suami hanya karena perdebatan soal ASI. Atas kejadian itu, si ibu sudah melaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Yang berikut ada analisis kasus. Menurut saya, mengapa kasus ini bisa terjadi? Karena kurangnya dukungan dari keluarga dalam pemberian ASI. Faktor utama adalah tindakan KDRT dari sang suami, diduga karena keinginan ibu dibelikan kacang almond guna memperlancar ASI untuk bayinya, namun sang suami enggan membelikannya, malah menghajar korban habis-habisan, sehingga si ibu merasa tertekan, sedih, stres karena suaminya secara terus-menerus. Kemudian harus ada dukungan dari suami juga sangat penting agar proses pemberian ASI bisa berjalan dengan baik, karena di masa ini ibu menyusui membutuhkan kenyamanan dari seseorang. Kemudian cakupan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama oleh ibu kepada bayinya sangat rendah, yakni 35,7%. Artinya ada sekitar 65% bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama lahir. Angka ini masih jauh dari target cakupan ASI pada 2009 yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan, yaitu WHO tentang pemberian ASI tetap dilakukan pada bayi sampai berusia 2 tahun. Kemudian sumber kasus ini dari https://beritayahoo.com. Kemudian ada strategi. Strategi ini peran bidan dalam memberikan informasi dan konseling kepada pasien tentang kecemasan saat menyusui, meminta suami dan keluarga untuk memberikan dukungan kepada si ibu, kemudian meminta pasien untuk berpikir positif, tidak boleh stres, istirahat yang cukup, terapkan pola hidup sehat, dan makan seimbang, seperti makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Kemudian bidan juga bisa menjadi teman serta pendengar yang baik dan bersikap hangat kepada pasien.
Yang berikut ada upaya preventif. Nah, upaya preventif yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi. Yang kedua, meningkatkan peran dan dukungan keluarga serta pemberian ASI eksklusif. Yang keempat, memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dan dalam pemberian ASI eksklusif. Yang kelima, menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif. Nah, baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.